Tak bawa duit, cincin bisa, gelang bisa, rantai bisa, gelang kaki bisa, nah, bisa semua. Gigi emas untuk apa dimasukkan? Bisa. Sekarang beginilah, ada yang mau aku ceritakan ini. Boleh saya cerita, Bu? Serius nih? Janji tak tersinggung, janji tak sakit hati. Ada ibu-ibu gelangnya besar, rantainya besar, antingnya besar, gelang kakinya besar. Tiba-tiba pas di tengah malam mati. Diambil lakinya semua, Bu. Habis. Untuk apa, Bu? Tak boleh suuzon. Ibu nih suuzon aja bawaannya. Gelang ibu, rantai ibu, anting ibu, subang ibu, gelang kaki disimpan bapak itu untuk beli kebun sawit. Setelah duitnya banyak, berbini dia lagi. Daripada dihabiskannya, baguslah ibu serahkan ke pesantren Nurul Mujtabah Laisaga, maka insya Allah mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apalah kami bersedekah ini Pak Ustadz? Yang lainnya semua akan tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Ibu-ibu kalau bapak ini meninggal, menangislah dia di tepi liang lahat. Itu suami di bawah, Abah, kenapa kau tinggalkan aku? Mau masuk dia ke dalam. Ustadz-ustadz yang ada di samping itu melarang, jangan Bu, jangan Bu, jangan. Saya tak pernah melarang. Saya kalau ada perempuan nangis di tepi kubur, saya mau nengok aja. Betul tak dia mau masuk? Mana ada masuk? Dia sandiwara aja itu. Abah pasti tanya, kenapa kau nangis semua? Warisannya sedikit kan? Maka oleh sebab itu serahkanlah semua. Bapak, tadi udah 10 hektar, ditambah Pak Kades Laisaga 12 hektar. Bapak kalau mau nambah lagi, naik ke atas, tambah sekarang sebelum bini bapak marah. Itulah yang nanti akan mengalir sampai hari kiamat. Betul, Bu? Setuju mereka, Pak? Kasihkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, duit banyak dibelikan makanan, makan, kolesterol, diabetes meletus, asam urat, kanker, gula darah, mati. Dibelikan ke pakaian, 3 lemari pakaian tak dipakai. Kalau kita mati yang dipakai bukan batik, bukan kemeja, bukan baju mahal. Yang dipakai adalah kain kapan. Itulah pakaian kita. Nanti malam bangun malam pegang ujung masih ada jahitan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bangun malam dipegang, tak ada lagi jahitan. Marabbuka. Saat itu tak ada gunanya. Janganlah mau disanjung, engkau digelar manusia. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu-ibu di Laisaga ada grup nasyid. Kenapa tak dimainkan tadi? Kelempang. Mainkanlah. Nanti kalau siap pesantren itu mainkan di sana ya Bu ya. Undang nanti Pak Wali, undang Pak Bupati, undang Pak Gubernur, undang Muallim, Bapak Muzakir Manaf. Siap? Undang, nyanyikan lagu. Cuman kalau menyambut pejabat, mengeluh ibu-ibu nih, gara-gara Ustadz Somad datang, karpet 3 hilang. Hebatnya orang Laisaga ini, bukan cuman ibu-ibunya yang berjilbab, batang sawit pun dijilbabkan orang itu. Hebat orang Laisaga. Inilah saya baru bertemu batang sawit yang syar'i. 20 tahun penerapan syariat Islam di Aceh, baru di Laisaga ini yang betul-betul syar'i. Di Banda Aceh cuman pramugari aja yang bisa dipaksa orang itu berjilbab. Pohon sawit tak ada yang bisa. Kalian kalau mau menengok, datanglah ke Laisaga. Ibu nanti sebelum dibuka, bu foto lah di sini.
Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa Ustaz tiba-tiba mengatakan subhanallah? Karena kadang hati kita merasa akulah yang paling suci, akulah yang paling bersih, maka kita katakan yang paling suci Allah. Engkau yang dipuji-puji Abdul Somad. Apa kata Pak Wali tadi? Kita bisa mendatangkan Ustadz internasional. Mengembang lubang hidung saya waktu dibilangnya Ustadz internasional. Maka untuk menghilangkan diri kita memuji-muji, maka kita katakan alhamdulillah, yang layak dipuji hanya Allah. Ibu juga kalau dipuji orang gitu, ini anak ibu, iya cantik ya, langsung alhamdulillah. Jangan ini anak ibu, iya kok cantik, siapa dulu mamanya. Itulah yang rusak anak kita itu. Ibu hebat ya, bapak hebat ya, yang mewakaf hebat ya, orang lain saga hebat ya. Yang hebat itu adalah Allah, yang besar itu adalah Allah, maka langsung katakan Allahu Akbar. Gitu. Ibu juga nanti kalau dibilang orang, kok besar sekali, bilang Allahu Akbar. Gitu. Mengamuk kau? Enggak, tapi kalau sekali lagi pecahkan kepala kau bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain kalau saya tausiah, itu paling wartawan yang meliput 2-3 orang. Tapi di Laisaga tengok wartawan banyak. Terus ditunjuk menyuruh pula orang tua ini. Begitulah cintanya orang Laisaga menantikan kedatangan Ustadz Somad. Ibu-ibu yang punya anak kecil menangis-nangis dibawanya malam ini. Menangis bawanya, menangis juga lagi, diulikannya balon, meletup pula balon itu, belikan satu lagi. Istrinya pun diserahkan semua pergi. Bang, aku mau dengar pengajian Ustadz Somad bang. Pergilah deh, pergi deh. Abang tak ikut, abang mau main gaplek sebentar. Mudah-mudahan suami ibu yang belum mendapat hidayah dibukakan Allah pintu hidayah, dilapangkan hatinya untuk sholat. Mungkin dia tak sholat selama ini karena belum ada pesantren, tapi nanti setelah ada pesantren dibawa Ustadz Haji Rasid Bancin lah alumni Gontor, dibawanya lah alumni Al-Azhar. Nanti akan datanglah para ustadz ke sana. Maka ibu punya pengajian sore Jumat, udah ada pengajian wirid Yasin. Alhamdulillah, nanti diisi dengan pengajian. Selama ini baca Yasin aja. Nanti setelah datang ustadz-ustadz, pengajian kita petang ini tafsir surat Yasin. Selama ini baca Yasin, itu pun tak jelas pangkal ujungnya aja. Jaon, fayakun. Waktu membaca tuh mengantuk aja. Begitu datang kue, sehat. Ini di tempat lain, bukan di Laisaga. Laisaga ini memang dari tadi udah semangat terus. Saya kalau tausiah ceramah tuh mata saya tajam, saya tengok, walaupun saya tak bergerak dari tadi sini terus. Gamang kurasa iya. Padahal tadi udah saya setting, saya mau tausiah itu memegang mimbar tadi. Diangkat Ustadz Bacin pula lah mimbar. Padahal maksudku kalau berpegang kan agak gagah awak sedikit kan. Jangan mau pegang begitu, diangkatnya ke situ. Astagfirullahaladzim. Apa boleh buat? Ini rasanya sekarang macam berayun tak bertali ini sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak pun juga begitu. Nanti khutbah Jumatnya lebih berkualitas. Bukan saya bilang sekarang ini tak berkualitas. Cuman kadang kalau khotib itu kan mau cepat aja. Makanya banyak orang sholat Jumat itu selesai sholat Jumat kata dia, kok pendek kali khutbahnya. Bukan khutbahnya pendek, kau tertidur dari tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad, Ustadz datang ceramah, kata Ustadz masukkan anak ke pesantren, nanti anak ikut aliran sesat, anak ikut aliran liberal, sekuler, komunis, ateis, agnostik, tak bertuhan. Kami masukkan kemana Ustadz? Tak bisa saya jawab. Di tempat lain
kami masukkan kemana Ustadz? Tapi di Laisaga masukkan segera ke pesantren Nurul Mujtaba. Ingat, kuota terbatas sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, jadi nanti kalau udah buka pendaftaran santri baru, tak perlu lagi minta iklannya ke Pekanbaru. Ini aja dipotong. Nah, kirimkan ke Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Nah, sombong kali Ustaz. Maksud saya yang belum follow lah. Saudaraku yang dimuliakan, apalah yang Ustaz khawatirkan ceramah di atas? Kalau jatuh sakitnya tak seberapa, malunya ini. Apalagi viral keluar berita besok Ustadz terjungkang di Laisaga, na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi dakwah ini macam merawat pokok kayu. Akarnya dijaga, batangnya dijaga, pucuknya dijaga, daunnya dijaga, buahnya dijaga. Apa itu akarnya? Akarnya adalah kepala rumah tangga. Bapaknya mesti baik, bapaknya mesti ngaji, bapaknya mesti sholat, bapaknya mesti mendengar ceramah, karena kalian kepala rumah tangga. Jelas? Ini marah Ustaz nih? Enggak, sama laki-laki memang gitu ngomong. Ini banyak Ustadz ceramah ke laki-laki, kalian kepala rumah tangga, jadi kalian mesti sholat. Jadi orang ini Ustadz apa bencong katanya. Ini batangnya adalah perempuan. Akarnya, kalau akarnya baik, batangnya ikut baik. Tapi kalau akarnya lapuk, akarnya dimakan ulat, maka batangnya pun akan hancur. Betul Bu? Perempuan adalah cermin dari suaminya. Kalau suaminya baik, suaminya dermawan, maka istrinya pun akan putih karena rajin beli skincare. Kau jangan terlalu mementingkan wajahmu Bu, karena memang tabiat perempuan seperti bunga. Bunga yang kuntum akan mekar harum semerbak, ditengok indah, dicium wangi. Tapi tabiat bunga, kalau dia sudah mekar, dia akan layu, kuning dan mati. Satu-satunya bunga yang tak layu-layu hanya bunga plastik. Tapi orang Laisaga tidak suka pada plastik-plastik. Betul? Mana buktinya? Tuh bunganya asli. Di tempat lain bunga cantik indah, plastik. Begitulah orang sekarang, mukanya oplas, operasi kresek, dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik, alis plastik, bulu mata plastik. Bukan main lentik, plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Mau pergi ke acara pesta, nikah, walimah, udah bagus-bagus alis, ini hari diciptakan Allah, dicukur. Cukur habis karena mau lentik. Begitu udah dicukur, datang kawan, assalamualaikum, gimana ini mau pergi? Jadi kita pergi undangan, aku udah di jalan, tunggu sebentar ya. Untunglah ada spidol abang itu untuk menghitung berapa sawit keluar. Akhirnya dipasangkanlah ke sini spidol whiteboard tadi. Waalaikumsalam. Jadi kita berangkat sampai ke tempat undangan, kipas angin mati. Rendang tadi pedasnya minta ampun, berkeringat, meleleh alis tadi. Orang pun cerita, gimana kabarnya? Senyum semua. Memang hebat spidol abang nih Bang. Ramah, semua orang senyum. Orang tuh senyum bukan karena kita mantap, tapi karena menengok meleleh. Ya ambil tisu dilapkanlah, makin senyum orang. Balik ke rumah, sampai di rumah rupanya abang tuh pun mati lampu juga di rumah. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Dibuka abang tuh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kenapa hantu ini tak pergi? Aku bini abang. Itu tidak terjadi di Laisaga, karena di Laisaga ini semuanya asli, tidak ada kepalsuan. Betul? Mana buktinya? Pentasnya asli, bukan buatan-buatan. Pokok kayunya asli, bukan buatan. Orang Laisaga tidak suka yang kepalsuan-kepalsuan. Betul? Tanahnya asli, belum kita cek ke BPN.
Orang Laisaga ini kaya-kaya, panitianya siap. Saya kalau diundang naik pesawat, dibelikan orang tuh tiket ekonomi biasa, tapi saya datang ke Laisaga naik pesawat charter. Berapa harga pesawat charter? 155 juta. Begitu orang Laisaga mengasih pesawat ke Ustadz Abdul Somad. Sampai orang Laisaga pun terkejut. Hah, katanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Ustadz, nanti Ustadz akan dibawa naik mobil dari Lok Semawe ke Subulus Salam. Saya tulislah di Google, Lok Semawe ke Subulus Salam. Kata Google 13 jam. Hampir saya meninggal. Rupanya panitia ini luar biasa. Padahal saya tak ada minta, mereka menyediakan. Mudah-mudahan orang yang membelikan tiket nih dimudahkan Allah urusannya, ya Allah. Kalau dia laki-laki belum menikah, segera dinikahkan Allah. Kalau dia sudah menikah, apalagi kita doakan ya. Pokoknya yang baik-baiklah semuanya, insya Allah. Orang yang baik-baik ini insya Allah dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Batangnya sudah dijaga, akarnya sudah dijaga, daunnya sudah dijaga, pucuknya, pucuk inilah dijaga. Mana pucuknya? Nah, inilah pucuk ini pucuk. Ini memangnya pucuk. Ini yang suka memakan pucuk ini ulat. Ulat tuh asal udah tengoknya pucuk, menari lah dia mau mengejar pucuk. Pucuk. Pucuk ini dirusak oleh game online, pucuk ini dirusak oleh internet, pucuk ini dirusak oleh aliran sesat, pucuk ini dirusak oleh pendangkalan agama. Jangan lupa, kita berada di provinsi Nangro, Aceh, Darussalam. Tapi jangan lupa, jarak kita ke pusat Aceh jauh, kita di perbatasan, rawan pendangkalan akidah. Bapaknya insya Allah beriman, ibunya insya Allah, tapi anaknya akan dijaga oleh pesantren Nurul Mujtaba. Allahu Akbar. Tengoklah anak-anak kita. Saya sudah tausiah 45 menit. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 lewat 35. Sudah 45 menit saya ceramah. Anak-anak tetap menyala handphonenya. Coba tengok hidup apa tidak handphonenya. Itu yang pakai peci itu calon kepala kantor Kementerian Agama Subulus Salam. Itu yang pakai baju kaos Menteri Olahraga. Itu yang pakai kemeja itu calon anggota DPR RI, menggantikan Pak Fadlullah setelah dia terpilih untuk 2024 ini nanti. Macam-macam tak peduli Bapak Ibu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad ini masa lalu. Abdul Somad ini sudah tua. Abdul Somad ini tidak lagi ada harapan masa depan. Lalu masa depan kita mana? Masa depan kita inilah anak-anak. Haji Rasid Bancin kalau cerita masalah dirinya udah selesai, anaknya udah selesai, keluarganya udah selesai, lalu untuk apa lagi dia menerima tanah wakaf? Karena dia ingin anak-anak kita ini selamat dunia akhirat. Anak bapak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, insya Allah. Amin. Bapak-bapak polisi yang hadir malam ini, insya Allah diberikan Allah anak keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak ibu bangga tak menengok Pak polisi mengawal Ustadz malam ini? Bangga. Saya bisa sampai kemari tepat waktu itu kan ada polisi di depan. Kalau ada itu 3 kemungkinan. Yang pertama orang mati, yang kedua pejabat, yang ketiga UAS, ujian akhir semester. Sampai saya kemari, yang menyampaikan kemari dia tidak ceramah, dia tidak berdakwah, dia tidak khutbah, dia tidak tausiah, tapi insya Allah mungkin pahalanya lebih besar daripada Ustadz Somad. Betul? Betul pula kata orang ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pesantren ini berdiri, maka insya Allah selamatlah Laisaga dari pendangkalan agama. Selamat Laisaga dari masjid-masjid yang megah tapi tak ada khotibnya, sampai ada di sana masjid megah, mewah, cantik,
zuhur asar bukan suara azan. Zuhur asar suara apa dari masjid itu? Kambing masuk ke dalam masjid. Cerita saya ini bukan fiktif, ini fakta. Di beberapa tempat masjid dibangun oleh Pemda, oleh pemerintah, tapi tidak disediakan imamnya. Masjid tak ada sholat berjamaah. Itu tidak akan terjadi di Laisaga. Kenapa? Karena anak-anak Laisaga bisa jadi imam, bisa jadi khotib, dilatih muhadharah oleh Ustaz Haji Rasid Bancin, insyaallah. Takbir. Ustaz Abdul Somad tak ada kekuasaan. Ustaz Abdul Somad hanya bisa tablik akbar, ceramah, diajak masyarakat menyumbang. Tapi ada orang yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya. APBD, APBN, uang anggaran belanja negara 20% untuk pesantren dan daya. Bisa apa tak bisa? Bisa. Maka dudukkanlah orang yang cinta pesantren di parlemen, dudukkanlah di DPRA, dudukkanlah di DPRK, dudukkanlah di PRRI, dudukkan di DPD. Siap? Maka jangan nanti asal pilih tanggal 14 April, 14 Februari 2024. Maka nanti kalau banyak, ini gambarnya sudah berserak-serak di atas tiang listrik dan di pokok kayu. Pokok jengkolnya aja yang belum ada gambar lagi. Di tempat lain sudah berserak merata-rata. Pagi tanggal 14 Februari 2024 datang orang ke Laisaga menawarkan gambarnya, mengasih duit amplop. Pilih aku ya 100.000, dijamin orang Laisaga tidak mau mengasih. Kenapa? Orang Laisaga sawitnya luas, orang Laisaga duitnya banyak, orang Laisaga tanah 12 hektar sudah dia kasihkan. Betul? Mana bisa orang Laisaga ini disogok dengan 50.000, 500.000? Tidak. Semen dan batu bata. Kalau dia memaksa, fotokopi KTP kau sudah kuambil. Kalau kau macam-macam, aku tak takut sama kau karena aku orang Laisaga. Betul? Kalau dia menyumpah, wallahi, tallahi, billahi, duit udah kau ambil, maka kau bersumpah, kau mesti pilih aku. Aku sudah ambil duitmu, masalah sumpah aku bisa puasa 3 hari. Udah kuajari, udah jelas, pandai, bisa menjawab. Perjuangkanlah orang yang menolong pesantren, menolong daya, menolong agama, karena itulah yang kekal sampai akhir hayat. Ingat, kita tidak tinggal di kerajaan Nangro Aceh Darussalam, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu, kita tidak tinggal di kerajaan Banjar, kita tidak tinggal di kerajaan Bugis Makassar, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi yang berkuasa adalah rakyat. Rakyat yang mencoblos, yang memilih, maka jangan sampai tidak memilih. Siap memilih? Saya bangsa Indonesia mengajak rakyat Indonesia untuk memilih orang yang layak, orang yang baik. Boleh apa tak boleh? Boleh. Saya sedang mengajak orang sholat memilih orang sholat, orang yang sholat memilih orang yang membangun pesantren, orang yang sholat, orang yang peduli kepada ma'had, orang yang sholat alumni pesantren. Pesantrenlah benteng terakhir yang bisa mempertahankan kedaulatan Indonesia. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Aceh? Siap jaga ulama? Siap jaga pesantren? Takbir! Kenapa Ustaz bertakbir? Kalau suaranya masih kuat saya teruskan, tapi kalau pas saya bilang takbir, Allahu Akbar, tuh nampaknya malaikat maut udah dekat tuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Laki-laki akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah tentang istrinya yang tak berjilbab, tentang anaknya yang tak menutup aurat, tentang anaknya dibonceng laki-laki. Itu kan kalau di kota, Ustadz, di kota banyak hotel, di kota banyak karaoke, di kota banyak diskotik. Di desa, di kampung mana ada? Memang di kampung tak ada karaoke, tak ada diskotik, tak ada hotel, tapi tempat gelap di bawah sawit banyak, beb. Maka jaga anak istri kita. Laki-laki dayus tidak mencium bau surga, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus, mohon maaf Pak Gayus, jangan tersinggung, karena yang ada dalam hadis ini adalah dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Itulah mengapa di Laisaga dipisah antara laki-laki dan perempuan. Biasanya saya berdiri antara laki-laki dan perempuan. Tadi saya mestinya mau berdirinya di situ antara garis laki-laki dan perempuan, tapi karena sudah di sini, apa boleh buat? Laki-laki bapak-bapak di sana, jangan bapak tersinggung ya Pak, jangan bapak sakit hati. Jangan besok muncul cerita, alah Ustadz itu depan perempuan aja Ustadz gatal. Bukan salahku, salah panitia Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana laki-laki semua menjaga tiang gawang. Di sini perempuan semua, ada juga laki-laki. Pas ditanya orang ini, kau laki-laki apa perempuan? Aku sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Ini laki-laki yang ada nih mengawal kita semua. Ini adik-adik kita nih merekam, karena ceramah Ustadz Somad ini direkam. Ada yang istrinya tak ikut tapi ingin juga menonton Ustadz Somad, maka suaminya membuatkan video streaming. Dek, tengok Ustadz Somad nih dek, capek tangan kanan kasih tangan kiri, daripada balik kena marah. Kalau ada bapak dipesan sama istrinya, kau tunjukkan handphonemu nanti begini supaya aku bisa menengok Ustadz Somad. Abang sedang di mana? Pulang jam berapa? Duit gaji mana? Duit sawit mana? Kunci motor mana? Sabar bapak, sabar. Berarti bapak sudah dikirim Allah bidadari surga. Betul Bu? Siap ibu merepet? Siap katanya Pak. Kalau ada di antara bapak yang merasa tersiksa, aku tersiksa kali karena istriku ini Pak Ustadz, aku di kerangkengnya Pak Ustadz, aku ditanyanya duit sawit mana, abang kemana, pulang jam berapa, udah sembahyang apa belum, ini kain, jangan pakai celana itu nanti sholat. Beruntunglah Pak kalau punya istri macam itu, pegang sebelum mati, jangan dikubur. Betul Bu? Ibu siap merepet? Kalau ada bapak-bapak bertanya, Ustadz Somad, apa hukumnya suami yang tersiksa kali dengan istrinya Pak Ustadz? Suami yang merasa tersiksa macam itu, nanti kalau dia mati, dia tidak akan disiksa lagi di kubur. Karena waktu malaikat mau menyiksa, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, karena udah azab kali di rumah. Lepas kali kita bapak nih ya, cocok Pak Ustadz, cocok kali sesuai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, al-mu'minun, suami-suami, wal mu'minat, istri-istri, ba'duhum awliya'u ba'd, istri dan suami saling tolong menolong, saling tolong menolong. Bapak menolong istri bapak, istri pun menolong suami. Untuk apa? Untuk menjaga anak-anaknya supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya baik-baik. Adapun yang dulu salah, adapun yang dulu jahat, yang dulu pecandu narkoba, yang dulu selingkuh, yang dulu berzina, mudah-mudahan diampunkan Allah dosa-dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan.
ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asa atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mungkin bapak pernah buat salah, mungkin ibu pernah buat salah, tapi Allah maha penerima taubat, maka mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustadz? Basah semua. Mandinya di mana Pak Ustadz? Ya di kamar mandi lah. Tempat kami Pak ada sungai, mandi di sungai. Kami Pak dekat laut, mandi di laut. Kalau mandi di laut gimana Pak Ustadz? Bukan cuma dosanya hilang, kau pun hilang. Habis itu pulang ke rumah, sholat sunat taubat, apa pula tauco. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz, nanya ayat pula, ayat yang itu juga lah, kulhu apalagi. Habis itu rakaat keduanya kul a'udzu birabbin nas, tak hafal Pak Ustadz, kulhu itu lagi. Apa salahnya? Habis itu salam, meneteskan air mata, betul-betul direnungkan makna sholat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi sholat itu ada perenungannya. Ini sekarang banyak orang sholat tak ada renung, membaca iftitah Fatihah ayat satu nafas, macam dapat tempe mendoan panas. Begitu juga saat tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Ucapkan salam kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan selamat untuk semua makhluk Allah, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Perbaharui syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lalu kemudian berselawat untuk Nabi, Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Begitu. Ini kadang salat terus ditanya, kenapa mau cepat? Aku mau manen sawit, aku ini sibuk memikirkan sawit. Padahal kalau kau mati, sawit pun tak memikirkan kau. Pikirkanlah bekal kita menghadap Allah. Kalau kita mati, yang akan setia menemani kita adalah sodako. Kalau kita mati, yang mau masuk ke liang lahat bersama kita adalah sholat. Serba salah menjawab sama Ustaz Somad ini. Orang mati itu kalau ditanya, hai orang mati, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, hai ahli kubur, maukah kalian hidup lagi? Menjawab pula mayatnya. Kata mayat-mayat itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkanlah kami lagi ya Allah, kejap aja pun jadi ya Allah. Kalau kau hidup sekejap, kau mau apa? Apa kata mereka? Fa as-saddaqa, orang yang sudah mati itu mau bersedekah. Maka nanti ibu datang ke Nurul Mujtaba, jumpai Haji Rasid Bancin, niatkan ini sumur bor untuk almarhumah mak, ini semen untuk almarhum ayah, ini batu bata untuk almarhum atuk, maka ini untuk mbah, iki untuk mbah kulo. Insyaallah podo kabeh mlebu nang surga apik sugih insyaallah. Amin ya rabbal. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh dan solihah, pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Bumi Nangro Aceh Darussalam baldatun thayyibatun
wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkanlah kami dalam agama Islam ini ya Allah. Selamatkan anak cucu kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jamaah kami yang sakit-sakit, sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkanlah ilmu kami supaya benar amal kami, salat kami, puasa kami, zikir kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami, sawit kami, karet kami, tanah kami, supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah kami nanti mati menghadapmu ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wa najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika amal kami dihisab. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah kampung kami ini laisaga, negeri yang aman dan damai ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina. Jangan hukum kami karena dosa kami. Kau angkat orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jaga kebersihan, jaga ketertiban. Maafkan segala kesilapan Ustadz Somad. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa, saling mendoakan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.